Kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Ya. Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. 10 Maret, enggak 11. 12 barang. 11 Maret itu apa namanya? Keluarnya kan 11 Maret ketika itu kan. 11 Maret itu kemudian lantas ada demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat ya memprihatinkan, disusul dengan Waperdam keseluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, ya, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam, sama Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor, gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, memang di tempat tidur karena kumat, tenggorokan. Kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri sidang kabinet pada waktu itu. Kemudian datang ke rumah, menceritakan semua kejadiannya. Allah minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor. Saya izin, silahkan, baik. Lantas tanya, pesan apa Bapak? Saya mau pesan 1, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya itu sakit, itu tidak bisa hadir tadi. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasanya segala lamanya dialog antara beliau dengan saya itu, beliau sudah menangkap itu, Lantas ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya lapor dan sebagainya, semua dimarahi dengan sendirinya. Sama menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Ya, aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto. Marah lagi, beliau. Kurang apa saya percaya pada Harto? Sudah diberi pangkat naik, jadilah sebagainya. Ya, tapi barangkali perlu tertulis. Baru kemudian ya kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal, ditambah dengan semua Waperdam, Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan lain sebagainya. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam pada waktu, kurang lebihnya mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Itu. Bubarkan PKI, kemudian lantas karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum mengambil keputusan ada koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saat rapat ada di Kostrad. Lama bicarakan semua perwira dan semuanya telah ditinjau. Pokoknya saya menggunakan mengubarkan daripada PKI. Dan semua dikonsep. Baru setelah jam 1 malam itu saya tanda tangani Jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pembubaran daripada PKI tersebut itu. Jadi sudah tanggal 12 kalau tanggal 1 itu. Nah pagiannya diumumkan, kemudian lantas beliau katanya semua Waperdam kumpulkan, dimarahi. Akhirnya diputuskan salah satu untuk dikirim kepada saya, Pak Lemena. Tanggal 13 itu dikirim. Kemudian tanya ke Pak Haji Salim, karena setelah selesai kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat. Karena Pak Lemena mengatakan, kalau saya manggil saya Mas Harto, apa tidak keliru itu bubaran PKI itu?
Saya berkata rendah itu dan di surat perintahnya tidak ada. Ya memang nggak ada, tidak ada gitu. kalau ada kalau sudah setuju tuh bapaknya begitu. Kok marah, kita dimarahi. Sudahlah, saya bertanggung jawab. Beliau tahu kalau saya bubarkan PKI, dia tahu. Tidak percaya udah. Kemudian setelah beberapa hari kembali Lantas Bung Karno dari Bogor kembali Jakarta, saya sudah agak baik, saya jemput pakai helikopter di muka istana, saya jemput, saya laporkan, Pak, ini keadaan demikian. Setelah saya katakan PKI sudah saya bubarkan, itu tinggal Bapak sekarang ngagongi. Saya takih bentar, saya tinggal ngagongi. Ya itu nanti pikir dulu itu. Jadi yang nggak marah beliau. Mau sudah tahu saya ada bubarkan PKI karena mereka jalan yang terbaik itu yang sekarang untuk mengatasi keadaan konflik daripada pada waktu itu.